itu. Ya udah saya masang tuh pas gajian nyobain. Kalah tuh kan nggak terima kalau kalah, Kak. Pasti besok kan penasaran masang lagi. Halo, selamat datang saudara di program 60 Menit Special Report bersama saya Ihsan Sitorus. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah liputan mendalam terkait isu-isu yang tengah hangat di masyarakat. Di antaranya informasi terbaru dari sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu kami juga punya sorotan lain saudara. Euforia pertandingan sepak bola tak pernah lepas dari perjudian. Lalu bagaimana siasat para bandar judi untuk menjerat korbannya? 60 Menit Special Report akan kembali dengan liputan khusus tipu daya judi bola sesaat lagi. Kita mulai dengan informasi pertama dari sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli. Salah satunya adalah saksi ahli poligraf atau tes kebohongan dengan metode scoring. Kelima terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf memiliki skor kebohongan yang berbeda-beda. Tak disangka, Putri Chandrawati memiliki skor kebohongan tertinggi. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Rabu lalu menghadirkan kesaksian ahli. Salah satunya ahli poligraf atau tes kebohongan untuk kelima terdakwa, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berdasarkan hasil tes poligraf, Sambo dan Putri terindikasi berbohong. Putri Chandrawati bahkan memiliki skor kebohongan tertinggi, minus 25. Terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam, Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Mohon izin minus 25, Bapak. Minus 25. 25. Siap. Ahli poligraf Aji Febrianto mengungkap terdakwa Ricky Rizal dan Richard Eliezer jujur berdasar hasil tes kebohongan. Untuk saudara Ricky, pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Yang pertama adalah, apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jujur. Jujur. Berarti Pak Sambo menembak? Berarti Ricky tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Ricky tidak melihat Pak Sambo menembak. Sementara Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong dan jujur untuk 2 pertanyaan berbeda. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah, apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Berarti dia memergoki. Tidak. Indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Menanggapi kesaksian ahli poligraf, terdakwa Ferdi Sambo menyatakan tes kebohongan terhadap istrinya tidak berkaitan dengan perkara pembunuhan berencana. Sambo menyebut tes kebohongan hanya berdasar pertanyaan titipan penyidik. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslapor ini hanya berdasarkan isu, kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340. Ahli tanyakan ke istri saya. Sementara Putri Chandrawati mengaku tertekan
ketika harus menceritakan dugaan pelecehan seksual di Magelang saat uji poligraf. Poligraf Bapak Aji, waktu itu saya diperiksa oleh 2 orang, salah satunya Bapak Aji ini, dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti, saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemberantasan. Lie detector merupakan alat pendeteksi kebohongan yang menggunakan mesin poligraf. Alat ini menganalisis indikator seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan resistensi kulit saat tanya jawab berlangsung. Poligraf memiliki 3 sensor utama. Pertama, sensor pneumograf yang mendeteksi detak nafas di dada dan perut. Kedua, sensor blood pressure mendeteksi perubahan tekanan darah dan detak jantung. Sensor kabel ini ditempel di bagian lengan. Ketiga, sensor skin resistant melihat dan mendeteksi keringat di tangan. Sensor ini umumnya ditempel di jari tangan. Ahli poligraf pun menegaskan, akurasi alat pendeteksi kebohongan mencapai lebih dari 93%. Sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia, untuk teknik yang kita gunakan, yaitu Utah Yacht City, itu memiliki nilai keakuratan di atas 93% yang mulia. 7% sisanya lebih ke ini yang mulia, dari keeksportan dari seorang pemeriksa. Meski kubu Sambo berulang kali menyebut hasil poligraf bukan bukti di persidangan, pakar hukum pidana menegaskan keterangan ahli soal hasil poligraf merupakan alat bukti yang sah. Kita harus bicara alat bukti dulu dalam hukum acara pidana. Ya, alat bukti dalam hukum acara pidana itu kan menyebutkan salah satunya adalah keterangan ahli. Nah, dalam hal ini ada yang namanya poligraf. Ya, poligraf. Poligraf ini menurut saya bisa menjadi alat bukti untuk menyatakan bahwa apakah kesaksian dari terdakwa atau saksi-saksi yang lain itu bohong atau tidak. Seperti itu. Berarti bisa dijadikan sebagai alat bukti karena salah satu item dari alat bukti tersebut adalah keterangan dari ahli yang merujuk pada pembahasan ataupun menerangkan soal hasil poligraf ini ya Mbak Christine ya? Betul, betul sekali. Sebelumnya, di persidangan Senin lalu, hubungan Putri dan Brigadir Yosua menjadi sorotan jaksa di persidangan. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Jaksa pun membeberkan hasil tes poligraf Putri yang terindikasi bohong. Jaksa menilai dugaan perselingkuhan Putri dan Yosua berpotensi menjadi motif lain dalam kasus ini. Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Sementara itu Kamis lalu sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua berlangsung. 2 terdakwa Irfan Widianto dan Cuk Putranto menjadi saksi mahkota
di persidangan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya, Irfan mengungkap sudah tahu soal penembakan Yosua sebelum CCTV diambil. Irfan mengaku mengambil CCTV karena mengira akan dijadikan barang bukti di Barreskrim. Atas penembakan itukah diambil CCTV atau manfaat untuk apa? Setahu saya, sepengetahuan saya pada saat itu, karena saya tidak ikut masuk, saya hanya mendengar ada kejadian apa. Ada kejadian tembak-menembak antar anggota polisi, dan kemudian itu masih H+1. Sehingga keyakinan saya, atau di pemahaman saya mendapat perintah tersebut berarti untuk kepentingan mungkin kepentingan hukum. Saudara ada memegang surat perintah dari Barreskrim untuk melaksanakan tugas itu? Tidak ada. Tidak ada, itu yang penting. Mantan anak buah Sambo di Propam Polri, terdakwa Cuk Putranto, mengaku Ferdi Sambo marah soal CCTV dan olah TKP di Duren 3. Terus kemudian beliau sampaikan sekitar rumah, saya bilang saya sudah serahkan ke Polres. Terus beliau sampaikan siapa yang perintahkan. Terus kamu ambil sekarang itu ke Polres, kemudian kamu copy dan kamu lihat isinya. Beliau sampaikan udah jangan tanya kamu. Kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. Dan satu lagi kalau ditanya penyidik baru kamu serahkan DVR. Marahnya maksudnya bagaimana nih? Marahnya karena saat itu dilakukan olah TKP tetapi tidak dilaporkan ke beliau yang punya rumah, intinya itu. Ada banyak fakta baru yang dibuka Richard Eliezer, sang justice kolaborator yang untuk pertama kalinya bersaksi di sidang terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sesaat lagi di 60 Menit Special Report, kami segera kembali. Saudara berkeliling di Kemang membawa senjata api bersama Joshua dan Richard untuk mencari seseorang, berputar-putar kemudian tidak sampai, akhirnya saudara kembali ke Jalan Bangka. Masih bersama program 60 Menit Special Report, saudara, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua menghadirkan Richard Eliezer yang bersaksi untuk mantan atasannya, Ferdi Sambo. Dalam kesaksiannya, Eliezer mengungkap keterlibatan Putri Chandrawati dalam skenario tembak-menembak di rumah Duren 3. Apakah saudara akan menghadiri sidang secara offline saat ini duduk di sini atau mau secara online? Offline saja yang mulia. Offline saja? Siap. Oke. Saudara, hari ini kita periksa sebagai saksi. Richard Eliezer, sang justice kolaborator kasus pembunuhan Yosua untuk pertama kalinya, hadir di persidangan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa lalu. Eliezer kembali mengungkap Putri mengetahui dan terlibat perencanaan skenario tembak-menembak di lantai 3 rumah Saguling. Bapak nanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, saya tidak tahu Bapak. Baru nggak lama kemudian Ibu masuk, duduk di samping Pak FS yang mulia. Ibu PC masuk, duduk di samping Ibu. Menurut saudara, Putri dengar? Ibu di samping Pak. Artinya dia pasti mendengar? Pasti mendengar yang mulia. Pasti mendengar. Pasti mendengar. Eliezer mengaku sempat mendengar Putri membahas CCTV dan sarung tangan di tengah Ferdi Sambo menjelaskan skenario pembunuhan Yosua. Ibu PC sempat ngobrol juga sama Pak FS yang mulia. Saya kurang jelas memang dengar suaranya Ibu PC ngobrolnya kayak mana. Tapi sepintas-sepintas mendengar tentang pertama CCTV, Ibu PC tentang bahas CCTV Duren 3 yang mulia. Pertama CCTV, Pak Bis itu ngomong membahas tentang sarung tangan yang mulia. Namun Putri kembali membantah kesaksian Eliezer dengan dalih tidak tahu. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama Dek Richard dan Pak FS. Kesaksian Eliezer terus mengungkap fakta baru keterlibatan Putri dalam pembunuhan Yosua. Eliezer menyebut Putri meminta Eliezer, Ricky dan Kuat membersihkan sidik jari dari barang-barang milik Yosua. Bahkan Putri pun ikut membersihkan sidik jari Ferdi Sambo. Ibu bilang nanti pakai sarung tangan Dek.
Oh, ibu siapa PC? Ibu PC. Ibu PC. Suruh pakai sarung tangan kami. Ibu PC juga pakai sarung tangan. Disuruh ambil disinfektan sama hand sanitizer. Jadi kami disuruh bersihkan, Bapak. Jadi disemprot pakai disinfektan, baru lap pakai tisu. Kata Ibu PC mau hilangin sidik jaring Pak FS. Oh, gitu. Karena Pak FS sempat periksa barangnya. Itu ngomong ya, terawat PC ngomong. Putri kembali membantah dan berdalih, hanya meminta Eliezer mencari dokumen rahasia. Dan saya tidak pernah membereskan barang-barang kepunya Yosua, tetapi saya hanya minta tolong dicarikan dokumen berupa fotokopi keuangan Bayangkari, karena saya adalah bendahara umum Hurus Pusat Bayangkari. Karena ini merupakan dokumen organisasi Bayangkari yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mungkin itu saja yang mulia. Terima kasih. Bak pahlawan untuk sang putri, Ferdi Sambo, meminta Eliezer tidak melibatkan Putri Chandrawati dalam kasus penembakan Yosua. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Riki, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Sebelumnya, di persidangan Senin lalu, Putri Chandrawati sebagai saksi untuk Richard Eliezer dicecar Ketua Majelis Hakim terkait senjata api yang dibawanya di area Kemang, Jakarta Selatan bersama Yosua dan Eliezer. Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Coba Tidak saudara pernah. ingat dulu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara berkeliling di Kemang membawa senjata api bersama Joshua dan Richard untuk mencari seseorang, berputar-putar kemudian tidak sampai, akhirnya saudara kembali ke Jalan Bangka. Tidak pernah, Yang Mulia. Saudara kan berarti sering ya ke Jalan Bangka ya? Bangka itu adalah rumah orang tua saya. Iya, makanya kan artinya dari setelah keliling-keliling terusan saudara ke sana untuk menemui suami saudara yang saat itu ada di Jalan Bangka. Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Hal ini terungkap berdasarkan kesaksian Eliezer di persidangan 30 November lalu. Bahkan, Eliezer sempat mengungkap ada sosok perempuan misterius yang menangis saat keluar dari rumah Jalan Bangka. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang, Yang Mulia. Saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama. Akhirnya kita balik ke kediaman Saguling, ke kediaman Bangka, Yang Mulia. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah, Yang Mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan, Yang Mulia. Bang Yos bilang, "Cat, parkir mobil di belakang." Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian, Yang Mulia, Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam, Yang Mulia. Pak Efes juga kayak marah-marah juga, Yang Mulia. Langsung masuk ke dalam rumah. Agak 1-2 jam mungkin, Yang Mulia. Baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup. Jadi dia nggak ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam. Kan Alfons bilang, saya bilang, "Alfons, ada orang mau keluar itu." Dia bukain pagar dari dalam. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan, Yang Mulia. Saya tidak kenal, Yang Mulia. Nangis dia, Yang Mulia. Perempuan itu nangis. Baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Hakim pun kembali mengonfirmasi peristiwa di Jalan Bangka dan sosok perempuan tersebut kepada Putri. Tahu nggak peristiwa itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Tidak. Selama persidangan, Putri Chandrawati kerap menanggapi pertanyaan hakim dengan jawaban tidak tahu dan lupa. Jawaban tersebut pun membuat hakim heran. Seingat saya memang tidak pernah mengajak Ricky untuk mengantarkan saya ke Jakarta. Seingat saya hanya menyampaikan gitu, menyiapkan kendaraan, dan saya ingin kembali ke Jakarta. Mungkin saya lupa. Mungkin saudara lupa. Luar biasa saudara ya, lupanya ya. Kan di situ ada Ricky, ada Joshua,
ada Richard, ada Kuat. Masa saudara nggak melihat? Saya tidak tahu suami saya tiba. Saudara tidak tahu suami tiba. Saudara tahu siapa saja yang datang bersama suami saudara? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Saat Putri Chandrawati bersaksi Senin lalu, hakim pun memutuskan sebagian persidangan yang mengungkap keterangan tindak asusila digelar tertutup. Apakah saudara merasa terbebani dengan pemeriksaan secara terbuka dalam konteks perbuatan asusila? Iya, yang mulia. Bila berkenan, sidang tertutup. Terima kasih. Majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup hanya sebatas konten asusila. Selebihnya kita akan dinyatakan terbuka. Dalam program Satu Meja Kompas TV, penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, mengungkap sedikit keterangan di balik sidang tertutup Putri. Bu Putri hanya mengungkapkan apa yang ia ketahui dan apa yang ia rasakan pada saat itu. Oke. Bu Putri tidak mengungkapkan bukti-bukti yang lain. Karena bukti yang lain kan yang mengungkapkan ada ahli, ada surat, dan ada 2 saksi yang melihat secara persis Bu Putri keluar di luar kamar. Jadi pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual itu, 2 saksi ini melihat Bu Putri dalam keadaan setengah pingsan. Setengah pingsan. Waktu itu misalnya Kuat Ma'ruf mengatakan Bu Putri tertutup matanya tapi semuanya berantakan. Susi juga melihat sebagai ART pada saat itu. Jadi apapun yang terjadi di dalam kamar, mereka melihat ada kekerasan. Sementara itu, penasehat hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak, heran sebab Putri Chandrawati masih bersikuku sebagai korban pelecehan seksual. Ia menilai tidak ada bukti kuat dan persidangan pun bukan sidang kasus asusila. Putri Chandrawati itu berangan-angan diperkosa sama anak klien saya. Yang bersangkutan mendalilkan diperkosa tanpa ada bukti yang kuat. Dan yang paling penting, bukti krusialnya, Mas Budiman, harus ada visum et repertum. Tanpa ada visum et repertum, itu hanya klaim sepihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Di sisi lain, aktivis perempuan sekaligus ketua pengurus Asosiasi LBH Apik, Nursyabani Kaca Sungkana, yang turut hadir dalam Satu Meja, meragukan adanya kekerasan seksual. Motif kekerasan seksual ini justru berpotensi menjadi perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam konteks PC, saya kira itu tidak ada ketimpangan relasi kuasa itu. Justru PC itu harusnya dilihat sebagai seorang yang punya kuasa, yang agensi, karena Joshua itu kan bawahannya, dan ini yang meragukan bahwa perkosaan atau sekarang turun derajatnya menjadi pelecehan seksual itu terjadi. Kekerasan seksual itu dilaporkan terjadi di Duren 3 ya. Terus? Tapi kemudian itu di SP3 kan oleh polisi karena tidak terbukti. Lalu kemudian entah bagaimana pindah ke Magelang. Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyatakan kasus kekerasan seksual seharusnya telah dianggap selesai. Ya kalau melihat prinsip pidananya ya begitu pelakunya meninggal selesai sebenarnya. Selesai. Ini kan kaitannya dengan menjadi motif ketika kemudian terjadi ada penembakan itu. Nah ini yang kemudian dibuka terus gitu seolah-olah memang ada motif-motif ini. Lalu kenapa nembak? Itu yang kemudian dia terlalu termakan oleh perkataan istrinya itu. Sebenarnya jaksa berpendapat begitu, tidak ada kekerasan seksual itu. Tetapi ada menjadi sangat mungkin ada motif lain. Kini strategi jaksa semakin diuji untuk dapat membuktikan pembunuhan berencana tanpa dibayangi kasus kekerasan seksual. Akankah motif kasus pembunuhan Yosua terungkap di akhir persidangan? 796 atas nama Ferdi Sambo dan 719 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan diskors. Saudara, penelusuran Kompas TV mengungkap tipu daya judi bola masih merajalela di media sosial. Lalu bagaimana siasat para bandar judi untuk menjerat korbannya? Lalu bagaimana nasib para korban yang sudah terperangkap? 60 menit special report
segera kembali. Persentase kemenangannya juga sulit. 9% aja kesempatannya buat menang. 9%. Masih bersama program 60 Menit Special Report. Saudara, bicara bola tak luput dari tim yang dijagokan untuk menang. Namun, euforia pertandingan sepak bola tak pernah lepas dari perjudian. Saudara, judi bola seakan tak pernah sirna. Siasat para bandar yang menawarkan hadiah uang menjadikan judi bola marak di media sosial. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo. Penggemar sepak bola mungkin akrab dengan istilah bola itu bundar. Selama pertandingan belum berakhir, apapun bisa terjadi. Tim yang digadang-gadang juara bisa saja terpuruk. Begitu juga sebaliknya, tim underdog pun bisa juga berjaya. Prediksi kemenangan pun meleset. Namun, hal ini nyatanya tak menyurutkan sebagian orang untuk bertaruh. Saudara, saat momentum Piala Dunia, biasanya ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan di balik euforia event 4 tahunan ini, yaitu taruhan siapa yang menang atau judi bola. Kini judi bola tidak hanya dimainkan secara konvensional, tapi juga merambah online. Aparat berkali-kali menyatakan gencar memburu para bandar, tapi kenapa sampai saat ini masih terus marak, bak hilang satu, tumbuh 1000? Saya pun mencari tahu fenomena judi bola yang berkembang melalui platform digital. Mudahnya memasang taruhan online, saya buktikan sendiri. Melalui penelusuran Google, saya menemukan beragam situs judi bola daring. Tidak hanya menyediakan judi bola, situs ini juga menawarkan sejumlah jenis permainan judi lainnya. Saya pun mencoba mendaftar ke situs tersebut. Saudara, saya telah menelusuri dan bahkan mencoba langsung untuk mendaftar melalui salah satu website judi online yang saya temukan. Saya langsung dihubungkan dengan dua pilihan, yaitu live chat yang langsung berada di dalam website dan juga media sosial pesan singkat WhatsApp. Ternyata mereka merespons sangat cepat. Lalu mereka menyampaikan bahwa saya bisa memasang taruhan antara Rp25.000 hingga Rp50.000 saja. Saat mendaftar, rata-rata situs judi bola online meminta para calon pemain untuk menyertakan informasi nama pengguna, email, nomor ponsel, hingga nomor rekening bank. Saya juga menemukan berbagai penawaran judi bola melalui platform media sosial seperti Twitter dan Instagram. Untuk menarik minat, iming-iming hadiah mulai dari barang-barang elektronik hingga uang tunai pun ditawarkan. Ini menjadikan banyak pemain judi ataupun calon pemain judi semakin penasaran terkait hal ini. Guna menggali lebih jauh terkait judi bola, saya mewawancarai JJ, koordinator bandar judi bola online di wilayah Sumatera. Selama kurang lebih 10 tahun, JJ bekerja untuk sejumlah perusahaan judi online yang berbasis di Asia Tenggara. JJ pun mengungkap sejumlah trik untuk menjaring para calon pemain judi bola melalui sistem online. Biasanya mereka gunain cara SMS blast atau seperti WhatsApp. Biasanya sih pakai foto cewek gitu. Mau nggak depo sekarang dengan deposit sekian, dengan cashback sekian. Di website kami ini menawarkan ini ada bonus mingguan selain cashback gitu. Biasanya sih kita dapat data itu sih, dapat data nomor telepon pemain-pemain yang aktif biasanya di judi online. Itulah yang kita gunakan buat SMS, WhatsApp. Selain itu juga kita pakai media sosial. Medsos itu biasanya kita pakai influencer juga sih buat promo-promo. Terus kita pakai YouTube juga. Ada sejumlah jenis judi bola yang biasa ditemukan dalam situs perjudian online. Di antaranya, parlay,
yakni gabungan beberapa taruhan. FUR, yaitu memberi poin lebih kepada tim lain yang dinilai bukan tim kuat atau unggulan. Dan leg and leg, yaitu taruhan untuk tim yang sama kuat dalam sebuah pertandingan. Sejumlah jenis judi bola membuat pemain berulang kali penasaran hingga kecanduan taruhan. Padahal, peluang pemain untuk menang judi bola online hanya 1/10 dari 100%. Persentase kemenangannya juga sulit. 9% aja kesempatannya buat menang. 9% Biasanya mereka tuh udah tahu tuh, dengan poin-poin yang mencurigakan tuh udah tahu tuh. Biasanya kalau tim besar, mainnya kecil, itu bahaya jadi tancapnya. Kita harus membaca juga statistik. Pada setiap gelaran Piala Dunia, JJ mengakui pemain judi bola meningkat drastis. Nilai perputaran uang dalam semalam pun sangat fantastis. Kalau Piala Dunia seperti ini, paling banyak kira-kira dapat berapa maksimal uang yang berputar dalam semalam ataupun satu pertandingan? Tergantung tim sih. Kalau tim-tim besar mungkin seharinya itu mungkin bisa 500 ya. 500 juta atau lebih kalau tidak praktis. Biasanya semifinal ya. Semifinal atau final gitu. Karena ada pertandingan mati-matian kan. Pertandingan penghujung pasti ya. Jadi ya orang lebih greget gitu. 10M lebih. Media ekonomi asal Amerika Serikat Bloomberg melaporkan perputaran uang judi pada Piala Dunia 2022 di Qatar diperkirakan mencapai 35 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 545 triliun rupiah. Jadi kalau bicara judi bola ini dengan Piala Dunia, ya itu sulit untuk diberantas. Karena itu kan tersebar dimanapun. Apalagi kalau bicara soal online. Ya mereka bebas-bebas aja untuk memperkirakan siapa yang menang, misalnya bettingnya berapa. Tapi kalau untuk masuk ke ranah tim nasional, pengaruh ke Piala Dunia, saya pikir ini tidak mungkin. Karena pihak Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA dalam hal ini, sudah bekerja sama dengan Biro Investigasi seperti FBI. Mereka sudah mengantisipasi potensi-potensi yang akan terjadi jika ada bandar-bandar judi yang mau untuk masuk menggoyang Piala Dunia. Meningkatnya aktivitas judi bola selama gelaran Piala Dunia turut diamini oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo. Kemenkominfo telah menindak hampir 12.000 konten perjudian, termasuk judi bola, sejak beberapa hari sebelum Piala Dunia dimulai pada pertengahan November lalu. Jumlah terbanyak berasal dari situs perjudian yang mencapai lebih dari 10.000 konten. Kemenkominfo menilai angka yang diperoleh dalam kurun waktu kurang dari 20 hari ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah konten yang ditangani beberapa bulan sebelumnya. Kan kalau ada event dan event itu ada kecenderungan boleh betting ya, kalau kita lihat ya ini kan namanya kita kan hidup di dunia digital yang tersambungkan dengan semua negara. Mungkin di kita adalah dilarang, di lain negara itu adalah diatur. Nah inilah terjadi perbedaan pengaturan yang perlu penanganan khusus. Kami sendiri sih punya tim yang cukup banyak untuk melihat pelakukan, tapi kan yang namanya kejar-kejaran. Sementara itu, perkembangan platform digital dan media sosial judi bola secara online dalam beberapa tahun terakhir lebih diminati dari judi bola konvensional. Alasannya, tak hanya karena besarnya jumlah penduduk Indonesia, namun juga kecenderungan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu secara online. Pertama, size marketnya besar, kita kan negara keempat terbesar di dunia, pengguna internetnya juga aktif. Kita itu pengguna internet yang cukup aktif di dunia. Kalau kita lihat di rata-rata dunia itu beraktivitas di ruang digital itu selama 6 jam 37 menit. Indonesia itu 8 jam 36 menit, hampir 2 jam lebih dari rata-rata dunia. Memang orang kita memang lebih banyak sekarang menghabiskan waktunya di ruang digital. Seiring perkembangan teknologi serta akses ruang digital, banyak generasi muda terjebak judi bola secara online. Penasaran hingga kecanduan seringkali membuat para penjudi rela menjual harta benda. Lalu mengapa para penjudi bola masih tergiur iming-iming para bandar meski kerap kalah dan rugi hingga jutaan rupiah?
60 menit special report segera kembali. Saya enak banget, dia bilang gue kerja gajian dulu sebulan baru dapat duit. Jadi yaudah ini makanya lu gue ajarin main bola kata dia gitu. Yaudah saya masang tuh pas gajian nyobain. Saya kalah tuh kan gak terima kalau kalah, kalau pasti besoknya penasaran masang lagi. Masih bersama program 60 menit special report, saudara. Meski kerap kalah dari bandar, para pejudi bola dibuat penasaran dengan iming-iming promosi, mulai dari penambahan hingga diskon deposit yang membuat mereka tetap bertaruh. Namun benarkah para pejudi bola rela dibuat gelap mata hingga kehilangan jutaan rupiah? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dengan seorang pejudi bola. Judi bola bisa menjadi candu. Tak jarang, penjudi rela menggadaikan bahkan menjual harta bendanya bernilai jutaan rupiah demi menuruti candu judi. Ini yang dialami TR, pria berusia 25 tahun. Gemar pasang taruhan melalui situs judi bola online sejak 5 tahun lalu. TR bercerita, awalnya ia tergoda ajakan temannya yang piawai berjudi bola online dan kerap menang. TR pun mencoba sendiri memasang taruhan judi bola. Namun bukan untung, malah buntung. Dari sepanjang 5 tahun ini, lebih sering mana? Sering menangnya atau sering kalahnya? Dan kenapa kayak gitu? Sering kalahnya sih, cuman kalau menangnya nggak setimpal sama kita masang. Contohnya? Contohnya kita pernah dapat menang 3 juta, kalahnya udah banyak banget, kayak pasang 1 juta, gope, cuman kalah mulu. Meski berkali-kali kalah dari sistem dan bandar judi bola online, TR tetap penasaran. Ia tergiur mendapatkan uang dengan mudah seperti cerita temannya yang mampu meraup jutaan rupiah dari judi bola online. Tapi kenapa pada saat itu masih aja penasaran? Ya karena gitu, ngeliat teman itu enak banget dapet duitnya Kak. Kok dia gampang banget tanpa kerja dapet ngelebihin UMR tuh. Iya, tanpa duduk doang dia masang-masang, dapat banyak nih, kata dia gitu. Ya lu enak banget, gue bilang gue kerja gajian dulu sebulan baru dapat duit. Jadi yaudah ini makanya lu gue ajarin main bola, kata dia gitu. Yaudah saya masang tuh pas gajian nyobain. Saya kalah tuh kan gak terima kalau kalah, kalau pasti besoknya penasaran masang lagi. Dari penasaran, TR pun menjadi kecanduan. Ia bahkan seringkali gali lobang tutup lobang, menggadaikan ponsel demi mendapatkan modal deposit taruhan. Saya gade dulu apa nih, saya pasang nih, tim. Ujung-ujungnya sering kalah. Nah besoknya saya gade lagi kan ke teman tuh, cari nih gade-gade gitu. Udah dicariin tuh, dapat duit, saya pasang lagi. Nah menang tuh, cuman balikan modal doang, saya tebus yang ini belum ketebus. Nah akhirnya pusing kan, nyari solusi lagi sama teman, gade lagi. Gade terus itu sampai barang habis tuh pokoknya. TR sempat ingin berhenti berjudi bola online. Namun, iming-iming promosi mulai dari penambahan hingga diskon deposit dari bandar membuat TR tergiur kembali memasang taruhan. Mereka iming-imingnya apa? Iming-imingnya sih dapat bonus member Kak gitu. Iming-imingnya nih misalnya kayak depo 100 ditambahin sama dia jadi gocap 150. Nah ini lagi pur-purannya nih lagi mantep nih, ada diskonan ya tadi gitu, yaudah masang. Terbukti nggak tapi? Enggak sih Kak, enggak juga. Kadang dia licik bisa muterin ini yang keadaan, kayak misal tim gede nih kita udah pilih-pilih menang, kadang dikalahin. Kalau bandar itu kadang, kalau kita udah ngerti nih, dia menit 70 itu udah muter lagi, jadi mana masukkan pasangan yang banyak nih, sama dia diputer lagi jadi dikalahin. Kini, TR mengaku telah berhenti bermain judi online, termasuk judi bola. Ia sadar jutaan rupiah ludes demi judi bola online. Kita main game lain juga kalah mulu sampai habis. Nah di situ saya udah berhenti. Nggak ada namanya judi itu buat kemenangan. TR pun takut jika harus berurusan dengan hukum akibat judi bola online. Sekarang ini kan lagi ngeri-ngerian nih katanya transfer kalau ke bank. Kalau misalnya ini kan orang kita nggak tahu di belakang tuh. Itu lagi ngeri-ngerinya. Gara-gara
kasus slot. Kayak waktu di Berita aja orang lagi main 2 harinya ditangkap. Bermain judi bola melalui situs tidak dapat dipisahkan dari jenis judi online lainnya. Pasalnya, perusahaan judi online menyediakan semua jenis judi untuk menggait para pemain. Biasanya semuanya ini dari luar, Pak. Nggak ada yang dari dalam. Kalau dalam pasti ditangkap. Biasanya dia IP-nya di luar dan broadcast-nya di luar. Karena kan walaupun dia itu online, tapi kan harus ada tempatnya untuk mendistribusikannya. Pendistribusiannya itu dari luar Indonesia dan biasanya di negara-negara yang memang membolehkan atau mengatur tentang perjudian. Sepanjang tahun 2018 hingga Desember 2020, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 600.000 konten terkait judi online. 590.000 atau 95% diantaranya berasal dari situs judi online. 5 tahun belakangan, jumlah konten terkait judi online cenderung terus meningkat. Sejak awal Januari hingga 4 Desember 2022, lebih dari 177.000 konten judi online termasuk jenis judi bola telah diblokir. JJ, Bandar Judi Bola mengungkap, perusahaan judi online bisa memiliki puluhan situs yang berjaring dengan perusahaan lainnya. Ia pun menyebut aparat penegak hukum juga menjadi pihak yang ikut terlibat dalam praktik perjudian, termasuk judi online. Jadi perusahaan ini bisa punya 10 sampai 20 website. Dan mereka ini berjaringan. Ada bagi-baginya juga ke petugas, iya dengan ke aparat. Dan itu pasti kita harus seperti itu. Untuk judi ini menggiurkan dan memang harus berpadu gitu dengan sama aparatur pengamanan lain. Menilik keterkaitan erat antara judi dan bola, aparat penegak hukum gencar memantau aktivitas judi bola, baik online maupun offline, selama gelaran Piala Dunia. Meski tradisi pasang taruhan lekat dengan sepak bola, namun perjudian tak serta-merta mengurangi euforia, pun menodai citra gelaran Piala Dunia. Ya kalau judi bola itu kembali lagi kepada penegak hukum sampai sejauh mana bisa untuk mengatasi hal seperti itu. Permasalahan ada taruhan di Piala Dunia segala macam, menurut saya tidak ada tidak akan merusak pemikiran global ataupun masyarakat dunia terhadap ya Piala Dunia itu sendiri, yang mana itu memang ajang untuk orang bersama-sama, berpesta bersama gitu loh. Saling toleransi dan segala macam. Jadi kalau permasalahan judi dan segala macam itu lebih ke individual. Kalau misalkan memang orang itu memang berniat buruk, mungkin ya memang harus kita coba selidiki atau kita coba. Tapi kalau memang mungkin orang itu hanya sekedar untuk have fun dan mungkin untuk meramaikan suasana, menurut saya sih nggak terlalu mengganggu ya. Nah, di negara kita karena memang kita juga negara hukum, ya otomatis juga kita harus mengikuti hukum negara Indonesia gitu. Tapi kalau memang dibolehkan ya untuk euforia itu tersebut ya kenapa enggak gitu. Karena orang di situ kan sekalian nonton, dia juga ada kayak perasaan deg-degannya. Janji Polri memberantas judi baik online maupun offline pun terus dinanti. Lalu bagaimana seharusnya langkah serius Polri berkomitmen menindak judi? Tentu pengawasan kepada anggota agar anggota justru jangan melindungi, itu pengawasan. Dengan kemampuan teknologi yang dipunyai oleh Polri, IT ya, kemampuan IT, diharapkan Polri selain antisipatif juga responsif terhadap dinamika yang berkembang. Sehingga bisa dengan cepat nanti mendeteksi apabila ada tindak pidana perjudian ini yang bisa terdeteksi dan pelakunya ada di Indonesia, langsung bisa ditindak. Jangan sampai ada efek atau dampak judi ini kemudian berimbas kepada potensi tindakan kriminalitas. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat dipenjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah jika terlibat judi. Sementara itu, jika praktik judi dilakukan secara online, hukuman pidana dapat bertambah maksimal 6 tahun penjara dan dengan denda hingga 1 miliar rupiah.
Main judi bola memang bikin penasaran, tapi seringnya alih-alih untung justru buntung. Praktik judi bola ilegal di Indonesia. Kita harus waspada, jangan sampai Anda masuk penjara hanya gara-gara bola. Tak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Tetap jaga protokol kesehatan Anda saudara, karena COVID-19 masih ada. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.